Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohmah, saya adalah guru Al-Quran Hadis di MTS Nasyatul Thulab Prajan, Kabupaten Sampang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Darjabet 1 di Universitas UIN Salatiga. Di sini saya akan mempraktikkan pembelajaran uji kinerja pada siswi kelas 7 dengan materi Matobi'i. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Silahkan berdiri dulu. Tepuk semangat. Yeay. Satu kali lagi. Tepuk semangat. Yeay. Tepuk tangan. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Radibillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya absen dulu ya. An-Nida Syarifatun Najah, Kamelia, Ida Musdalifah, Izzatul Mufarrohah, Hafidah Inayatullah. Nah, sebelum memulai pelajaran, sekarang kita cek dulu kerapian dan kebersihan. Dilihat dulu, ada sampah atau tidak. Ikatnya, benerin. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran. Kemarin kita sudah mempelajari surat Asy-Syams ayat 1. Menerangkan apa surat Asy-Syams? Ya. Menerangkan tentang kekuasaan Allah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Tentang Matobi'i. Tentang Matobi'i. Pasti kan kalian sudah pernah belajar Matobi'i kan ya? Di pondok sudah pernah belajar, malam belajar, pagi belajar. Nah, apa yang akan kita pelajari? Sebelum itu kita akan mengetahui. Nah, sebelum mempelajari Matobi'i, kita akan mengadakan asesmen awal pelajaran. Silahkan kalian lihat, terus kalian kerjakan. Dikerjakan dulu. Sudah selesai? Sudah. Gimana hasilnya? Baik. Iya. Nilainya sudah baik ya, sudah banyak yang bagus nilainya. Cuma mungkin ada beberapa yang mungkin harus lebih giat lagi belajarnya. Tapi kan ini hanya awal pelajaran, hanya tes awal pelajaran saja, kan belum dipelajari. Setelah itu kita akan mempelajari Matobi'i, tentang Matobi'i. Sebelum memulai pelajaran, kita harus mengetahui, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di sini, yaitu pelajaran materi Matobi'i. Apa saja tujuan pembelajarannya?
Baik, yang pertama, memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis hukum bacaan mad tabi'i di dalam Al-Quran agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, mempraktekkan hukum bacaan mad tabi'i agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh bacaan mad tabi'i dalam surah-surah pendek. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas setelah ini. Tentang memahami, jadi kita harus tahu apa pengertian dari mad tabi'i sendiri. Terus hukum bacaannya bagaimana, terus huruf mad tabi'i itu ada berapa, kita harus tahu. Selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa hukum membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid? Siapa yang bisa jawab? Oke, Anissa. Nah, jadi hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hukumnya wajib atau fardu ain. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari mad itu? Ya, benar. Apa pengertian dari mad? Pengertian dari mad adalah panjang. Yang ketiga, siapa yang sudah tahu pengertian dari mad tabi'i? Ya, Nida. Mad tabi'i adalah bila ada alif jatuh setelah kata fathah, ya sukun jatuh setelah kata kasro, dan waw sukun jatuh setelah kata dhamma. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan penilaian apa saja yang akan diambil selama pembelajaran ini. Yang pertama itu penilaian diagnostik. Apa penilaian diagnostik? Yaitu penilaian yang tadi, yang sudah kita kerjakan di awal pembelajaran tadi. Yang kedua yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif apa? Yaitu penilaian ketika kalian berdiskusi nanti. Setelah ini kan kalian diajak harus berdiskusi kan ya. Jadi nanti ketika diskusi kalian harus aktif. Harus aktif bertanya kalau tidak paham menanya ke saya, atau sesama temannya itu aktif memberikan pendapat. Intinya keaktifan di dalam berdiskusi. Itu ada penilaiannya juga. Ya. Terus ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu nanti setelah pelajaran. Ada juga penilaian sumatif. Yang pertama kali harus kita ketahui apa itu mad. Mad menurut bahasa artinya tambahan. Kemudian menurut istilah, mad itu adalah menambahkan atau memanjangkan suatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad tersebut. Kalau kita berbicara tentang mad dibagi menjadi dua. Yang pertama mad asli, yang kedua mad far'i. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah hanya mad asli atau mad far'i. Mad asli. Kenapa disebut mad asli? Karena mad ini adalah merupakan mad yang pokok atau dasar yang merupakan titik awal pembacaan kaidah-kaidah mad yang kemudian kenapa disebut mad far'i? Karena kaidahnya yang dua hafal telah menjadi syariat. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus dua hafal. Selanjutnya kita lanjut
Syaratnya, jika alif ini didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Sekali lagi ya, yang pertama atau itu adalah alif yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang kedua, jika ada ia sukun, bagaimana? Ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Sekali lagi ya, ada ia sukun sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Dan yang terakhir yang ketiga, waw sukun. Waw sukun ini jika tidak. Sekarang saya akan membagi, sekarang kan ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya akan membagikan LKPD. Jadi kalian harus berdiskusi. Saya kasih studi kasus, kalian mengerjakan. Di situ kan sudah ada petunjuknya apa. Jadi di bawah itu ada studi kasus. Kalian tugasnya apa? Yang pertama kalian harus melihat secara seksama studi kasus tersebut. Terus yang kedua kalian menentukan contoh matobi'i dalam Al-Quran. Terus diskusikan secara kelompok, kalian berdiskusi. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah itu. Sudah paham? Nanti kalian kalau tidak paham, kalian bisa bertanya. Sudah paham apa belum tentang tugasnya? Oh ya, silahkan dikerjakan. Ini dibuat presentasi juga seperti itu. Mana? Enggak, kalau itu cuma Enggak, ini saja. Apa? Yang ini saja. Ini hanya apa? Enggak usah. Yang ini enggak usah. Ini saja. Jadi kalian intinya cuma baca nanti, diskusikan dengan teman kalian, terus jawab pertanyaan ini saja. Nanti cuma ini tadi. iya, yang ini saja. Yang dianus. Intinya hanya jawab. Nah, sebelum presentasi kita ice breaking dulu, membangun semangat dulu, membangun fokus dulu. Nah, apa? Jadi ice breakingnya yang mudah saja, hanya tepuk-tepuk saja. Gimana? Saya instruksikan dulu ya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Jadi kalau tepuk 3 itu nggak nyampe, nggak usah tepuk maksudnya. Bisa dimulai? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3. Sudah ya? Semangat? Semangat! Nah, sekarang kita mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan. Nanti selain penilaian dari saya, teman-temannya juga menilai, juga boleh menanggapi dan memberikan pertanyaan. Nih. Penilaiannya.
Sama nanti di kelompok yang lain ketika presentasi dinilai juga. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. kasus 1. Ahmad sedang membaca surah Al-Fatihah ketika sampai pada ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad membaca kata al-alamina dengan memanjangkan harokat fathah pada huruf ain sebanyak 1 ketukan saja. Pertanyaan untuk kasus 1, apakah bacaan Ahmad pada kata al-alamina sudah benar sesuai dengan hukum mad tabi'i? Jelaskan alasannya. Jawabannya, bacaan Ahmad pada kata al-alamina tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum mad tabi'i. Pada kata tersebut terdapat huruf ain berharokat fathah bertemu dengan alif. Ini adalah contoh mad tabi'i yang seharusnya dibaca panjang 2 harokat. Ahmad hanya membaca 1 harokat sehingga kurang panjang. 2. Bagaimana seharusnya Ahmad membaca kata al-alamina sesuai dengan hukum mad tabi'i? Jawabannya, seharusnya Ahmad membaca al-alamina dengan memanjangkan harokat fathah pada huruf ain sebanyak 2 harokat, yaitu al-alamina. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Ada yang mau menanggapi dari ketiga presentasi tadi? Mungkin ada yang mau ngasih masukan? Ya, Nida. Presentasinya kelompok 3 sudah bagus. Ya, tadi presentasinya sudah bagus. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Evaluasi dan menganalisis presentasi yang sudah tadi dipresentasikan. Kalau menurut saya, tadi presentasinya sudah bagus, sudah baiklah. Tapi ada beberapa tadi ya. Coba kita Nah, tadi kan ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Tadi ada yang membaca al-alamina, itu kan dibaca 3 harokat, yang seharusnya bacaan mad tabi'i itu harusnya 2 harokat. Tapi mungkin untuk presentasi selanjutnya, tadi kan sudah bagus ya, presentasinya sudah bagus, cuma tadi masih ada yang masih malu, terus masih grogi mungkin ya, terus masih ada yang nunduk. Mungkin untuk presentasi selanjutnya ya kita bisa lebih bagus lagi presentasinya ya. Nah. Sekarang kesimpulan dan refleksi. Jadi kesimpulan dari saya sekarang. Saya tanya, apa kesimpulan dari yang kita pelajari tadi, dari mad tabi'i? Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari mad tabi'i?
apa pelajaran yang tadi? Siapa? Ada? Saya, ya. Silahkan. Tunggu. Jadi kesimpulannya adalah mat tabi'i itu adalah mat yang asli. Terus panjangnya itu 2 harokat. Terus mat tabi'i itu ada 3 huruf, yaitu alif jatuh setelah fathah, dan iya sukun jatuh setelah kasroh, dan waw sukun jatuh setelah dhamma. Sudah. Sudah baik. Sudah bagus. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya? Yaitu mat tabi'i adalah salah satu hukum bacaan tajwid dalam membaca Al-Quran yang termasuk dalam kategori mat. Apa mat? Yaitu panjang. Sedangkan tabi'i adalah alami karena panjangnya mat tabi'i itu adalah sepanjang 2 harkat. Jadi sesuai dengan panjang bacaan alami tanpa sebab tertentu. Nah, mat itu juga mat ini atau mat tabi'i itu terjadi apabila huruf mat alif, waw, dan iya. Jadi huruf mat kan ada 3, alif, waw, dan iya. Jadi ketika huruf yang 3 ini bertemu dengan huruf hijaiyah yang tidak berharkat sukun maupun tasydid. Jadi harkatnya itu kalau alif itu sebelumnya berharkat fathah, iya sebelumnya berharkat kasroh, waw sebelumnya berharkat dhamma, dan tidak diikuti oleh huruf hamzah atau sukun setelahnya. Contohnya seperti qala, yaqulu, dan fi. Sudah ya? Sekarang kita ke refleksi. Nah ini, refleksi itu apa? Ini apa? Sekarang kalian tulis. Sesuai pertanyaan ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menurut kalian menyenangkan atau bagaimana? Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang kalian pelajari pada hari ini? Apa saja yang kalian pelajari? Ditulis juga. Yang ketiga, kesulitan apa yang kalian alami saat belajar kelompok tadi? Silakan ditulis. Sudah? Sudah. Sekarang kita sudah sampai pada kegiatan terakhir, yaitu penutup. Nah, penutup sekalian juga saya akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu materi hukum mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.